Angkatan 11 tahun 2024 Kabupaten Kuningan. Kali ini saya ditemani dengan rekan sejawat saya, Ibu Iis Ristiani. Hari ini kita akan mengadakan percakapan observasi ya Bu Iis ya. Sebagai langkah awal dari praktek aksi nyata 2.3, yaitu kegiatan supervisi jenis pembelajaran di kelas, yang mana ada 3 tahapan yang harus kita selesaikan. Yang pertama adalah percakapan pra-observasi, kemudian observasi, dan terakhir nanti pasca observasi ya Bu ya. Adapun tujuan dari supervisi pembelajaran ini yaitu saya nanti akan mengamati, kemudian mengetahui, selanjutnya itu memberikan umpan balik terkait proses pembelajaran pada saat nanti observasi Bu Iis ya. Nah, langsung saja Bu Iis. Yang pertama itu nanti Bu Iis mau ngambil di kelas berapa, kemudian mata pelajaran apa yang akan diambil? Untuk pengambilan mata pelajaran, saya akan mengambil mata pelajaran IPAS, Pak Oki ya. IPAS ya. Materinya yaitu perubahan wujud benda. Iya. Kebetulan karena saya memegang kelas 6, maka saya akan di kelas 6 saja untuk pembelajarannya. Mungkin seperti itu, Pak Oki. Berarti ngambilnya di kelas 6 ya Bu ya? Iya. Kemudian mapelnya diambil IPAS, materinya tentang perubahan wujud benda. Iya. Nah, setelah kita ambil tadi mata pelajaran yang ambil, kemudian kelasnya juga sudah diketahui bahwa mau mengambil kelas 6 ya, itu pasti ada tujuan pembelajarannya itu. Boleh tahu tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada saat nanti observasi? Ya, untuk tujuan pembelajaran yang akan diambil saat observasi itu ya Poki, di sini saya ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mengenal perubahan wujud benda. Selanjutnya peserta didik mengetahui bahwa ada beberapa tentang perubahan wujud benda, dan peserta didik dapat mendemonstrasikan bagaimana wujud benda itu. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang dicapai. Iya, betul. Nah, setelah tujuan pembelajaran, area pengembangan yang hendak dicapai ini apa? Untuk area pengembangannya, di sini pun ada 3 poin ya, yang itu dimana siswa dapat mengenal tentang perubahan wujud benda, dan siswa dapat mengetahui bahwa ada beberapa perubahan jenis wujud benda tersebut, dan serta siswa dapat mendemonstrasikan tentang perubahan wujud benda tersebut. Iya, berarti ada 3 juga ya area pengembangannya. Mudah-mudahan tadi tujuan pembelajaran dan areanya bisa tercapai pada saat observasi ya Bu. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang strategi yang dipersiapkan untuk observasi apa aja? Nah, untuk strategi yang saya persiapkan di sini saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya Pak Ki. Dan kita di sini akan menggunakan media video materinya seperti itu. Memberikan kebebasan kepada siswa dalam membentuk kelompoknya sesuai dengan minat dan pemahaman siswa untuk mengidentifikasikan peran dan tugas siswa. Di mana saya di sini akan mengelompokkan beberapa kelompok menurut minatnya siswa belajar gitu ya. Dan saya akan mendampingi siswa serta memberikan bimbingan kepada setiap kelompok untuk menghasilkan produk. Terakhir itu ada metode yang akan saya gunakan, yaitu saya akan mengamati gambar, ada video dan penugasan diskusi, dan di sini saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning seperti itu, Oke, mungkin untuk strateginya. Jadi saya catat ada 6 strategi strategi yang akan dikembangkan oleh Bu Iis yang akan nanti saat observasi. Iya, betul. Di sini menarik ya untuk pembelajarannya, itu pembelajaran diferensiasi yang terintegrasikan dengan PSE ya, pembelajaran sosial emosional. Itu bagus sekali Bu Iis ya. Ya, mudah-mudahan nanti baik itu tujuan, area dan maupun strateginya bisa tercapai pada saat nanti observasi. Nah, yang saya akan terakhir Bu Iis itu kapan dan hari apalah gitu untuk pelaksanaannya? Nah, untuk pelaksanaannya mungkin secepatnya yaitu di pertemuan selanjutnya, insya Allah saya akan mencoba observasi ini di hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024.
Ya berarti hari Senin ya. Berarti Iya. sekarang hari Sabtu, berarti Senin besok. Iya, Ya, betul. mudah-mudahan. Oke, mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi ya di saat observasi. Mudah-mudahan tidak ada kendala, berjalan lancar. Saya ucapkan terima kasih Bu Is. Mudah-mudahan berjalan lancar lah. Iya. Iya, sama-sama Oke. Terima kasih. Baik, sukses selalu. Amin. Demikian percakapan saya dengan rekan sejawat saya tentang percakapan praobservasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar untuk hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Ya, alhamdulillah sehat untuk hari ini semuanya. Mudah-mudahan kita bisa menyerap ilmu untuk hari ini ya, ilmu yang baik-baik. Oke, untuk Belajar marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Semoga Allah meridhoi ya pembelajaran kita hari ini dan kita semua diberikan sehat. Oke, untuk selanjutnya ya, Ibu mau absen terlebih dahulu untuk hari ini. Berasa ada yang kurang ya? Ada teman kalian yang tidak masuk kau untuk hari ini? Ada. Siapa sayang? Ainun. Ainun. Ainun kemana Ainun? Sakit ya, kita doakan semoga Ainun cepat sehat, cepat pulih dan kembali bergabung belajar bersama kita di esok hari ya. Amin. Oke. Oke, terima kasih. Silahkan duduk. Ada yang masih ingat tentang pembelajaran kemarin? Nah, pembelajaran kemarin kita telah melakukan mempelajari tentang sumber daya alam. Apa? Sumber daya alam. Nah,
di mana ya sumber daya alam itu salah satunya adalah air. Ya, oke. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini di sana di depan sudah ada 3 tujuan pembelajaran. Di mana salah satunya ada yang mau membacakan untuk nomor 1? Oke, silakan dibaca nomor 1. Yang ini sayang tolong dibaca. Setelah mengamati tayangan video dan PowerPoint, peserta didik dapat mengenali wujud zat dengan tepat. Oke, terima kasih Angel, tepuk tangan. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran yang kedua, ada yang mau baca? Dibaca, silahkan Mai. Setelah diskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan wujud benda yang terjadi dengan tepat. Ya, tepuk tangan semuanya. Untuk yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga, ada yang mau membacakan? Oke, Lala. Setelah berdiskusi, peserta didik mampu menjelaskan perubahan wujud benda yang terjadi dengan tepat. Oke, ya tepuk tangan untuk Lala. Nah, ini 3 tujuan mata pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Ya, selanjutnya yang akan Ibu nilai itu apa aja sih di materi pembelajaran wujud benda ini? Nah, di sini asesmennya. Asesmennya yaitu ada asesmen diagnostik, ya, ada diagnostik kognitif pengetahuan dan non kognitif, serta nanti diadakan asesmen sumatif, ya, itu untuk di PTS dan pasnya. Oke. Selanjutnya, sebelum semangatnya, ya, bisa diikuti? Bisa dimulai? Bisa. Semangat? Oke, tepuk semangat. Oke, yang sebelah sini masih lemes ya? Yang Nanda ya, yang sebelah sini masih lemes. Ulang 1 kali lagi. Tepuk semangat. Oke, pengen apa? Pengen tahu. Ya, pengen tahu apa yang kalian ketahui. Apa itu wujud benda? Oke, sayang. Angel? Perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau baunya yang berubah. Oke, itu ya, perubahan bentuk wujud benda tersebut. Nah, itu adalah wujud benda, ya, perubahan bentuk intinya ya, atau istilahnya dengan wujud, ya, kelihatan wujudnya, ya, seperti itu. Selanjutnya, ya. Selanjutnya untuk siapa sih yang tahu kenapa air bisa menjadi keras ketika mamah kalian atau kalian menyimpan di lemari es? Ada yang tahu? Oke, Mai. Membeku adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat. Oke, istilahnya pembekuan. Kalau air dimasukin ke lemari es, jadi apa sih? Jadi beku. Terus? Jadi apa? Jadi es. Diminum sama sirup enak ya? Itu untuk es. Ya, oke, tepuk tangan untuk Me dan Angel tadi ya. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Siapa lagi nih yang bisa menjawab apa sih bedanya air dan es itu? Oke, Lala silahkan. Air adalah benda cair sedangkan es adalah benda padat. Ya, air adalah benda cair sedangkan es itu adalah benda padat. Yang tadi dijelaskan oleh Angel, ya, perubahan wujud. Dan yang tadi dijelaskan oleh Mae, ya, bahwa air yang cair dimasukkan ke dalam lemari es maka akan berbentuk padat. Ya, jadilah es. Dicampur sirup jadilah es sirup. Oke, tepuk tangan untuk Lala. Nah, itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Miss Titi di IPAS kelas. Di video kali ini, Miss akan
membahas materi IPA tentang perubahan wujud benda. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat semua. Nah, anak-anak sudah siap belajar? Pasti sudah siap semua. Yuk simak baik-baik. Perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau baunya yang berubah. Perlu anak-anakku ketahui, perubahan wujud benda ini terjadi karena adanya peristiwa pelepasan ataupun penyerapan kalor. Nah, anak-anak, ada 6 jenis perubahan wujud benda. Yang pertama, mencair, yang kedua, membeku, yang ketiga, menyublim, yang keempat, mengkristal, yang kelima, menguap, dan yang terakhir adalah mengembun. Selanjutnya, Miss akan menjelaskan satu persatu beserta contohnya. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi cair akibat suhu yang panas. Nah, anak-anak, agar terjadi perubahan wujud mencair, maka memerlukan panas atau kalor yang mempengaruhi zat benda tersebut. Anak-anak, perubahan wujud benda ini disebut juga dengan istilah meleleh. Contohnya, mentega yang dipanaskan, es batu yang dibiarkan mencair. Anak-anak, contoh perubahan wujud benda padat menjadi cair yang pertama yaitu pada saat kita melelehkan coklat batang menjadi lebih kental dengan memanaskannya di kompor. Yang kedua yaitu membakar lilin yang dapat meleleh karena adanya energi panas yang membuat bahan lilin menjadi cair. Anak-anak, selanjutnya yaitu membeku. Membeku adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Perubahan wujud membeku bisa dikatakan kebalikan dari mencair. Contohnya pada saat kita membuat agar-agar, adonan agar-agar mulanya cair kemudian membeku. Contoh lainnya yaitu membekukan air di freezer menjadi es batu atau membekukan bahan cair lainnya. Berikutnya yaitu menguap. Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi zat gas. Nah, anak-anak, menguap adalah perubahan wujud yang memerlukan kalor atau pemanasan. Perubahan tersebut tidak hanya terjadi pada zat cair saja, namun juga bisa terjadi di dalam tubuh manusia. Contohnya, pada saat kita berkeringat, maka keringat akan menguap. Contoh lainnya yaitu ketika merebus air, maka saat mendidih akan mengeluarkan uap. Peristiwa ini paling sering kita lihat. Mengembun. Mengembun adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi benda cair. Pengembunan terjadi pada gas di udara yang dingin atau suhu rendah menjadi butiran-butiran air. Contohnya, embun pagi yang terlihat pada daun, dan gelas kaca yang mengembun karena berisi air dingin atau es batu. Selanjutnya, menyublim. Menyublim merupakan bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi material gas. Anak-anak, proses perubahan wujud dengan menyublim membutuhkan kalor atau energi panas agar benda padat tersebut bisa berubah menjadi molekul gas di udara. Contoh menyublim yaitu meletakkan kapur barus atau kamper di suatu ruangan, maka lama-kelamaan akan habis karena menyublim ke udara. Anak-anak, yang terakhir yaitu mengkristal. Mengkristal adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada material gas menjadi material yang lebih padat. Perubahan wujud ini terjadi Oke, kenapa Nanda? Bu, kenapa ketika kita berkeringat disebut menguap? Kenapa kita berkeringat disebut menguap? Nah, tadi adakah di tayangan video? Ada tidak tadi di tayangan video, sayang? Ada. Nah, di tayangan video, tadi dijelaskan bahwa menguap itu dalam tubuh manusia juga ada penguapan ya, yang menimbulkan panas atau membutuhkan kalor.
kotor. Ya, itu untuk penguapan dalam tubuh manusia. Maka terjadilah keringat ketika kalian berolahraga atau ketika kalian kepanasan, maka akan terjadi penguapan pada tubuh kita, yaitu tadi apa tadi? Berkeringat. Sedangkan kalau menguap di contoh lain, misalkan di rumah, mama kalian lagi masak air, ya. Ketika airnya matang itu akan seperti apa? Keluar apa? Asap. Nah, asap itu disebutnya dengan menguap, ya. Nah, itu kalau untuk di contoh lain, ya. Oke, Nanda, sampai di sini jelas sayang? Jelas. Yang lain gimana? Jelas? Jelas. Oke. Ini kelompoknya sudah dibentuk, ya. Ini kelompok 1. Siap sayang? Diketuai oleh siapa? Diketuai oleh? Ini ketuanya siapa? Kelompok 1 maunya? Tiara. Kelompok 2? Kansa. Kelompok 3? Mae. Kelompok 4? Napis. Oke. Ya, itu untuk ketua kelompoknya. Ibu akan bagikan ya untuk kalian berdiskusi atau LKPD-nya. Boleh nanti kalian berdiskusi dengan kelompok ya. Apa nih? Nanti hasilnya nggak akan jauh beda yang dijelaskan dalam video pembelajaran tadi. Ya. Kemarin sudah ditugaskan untuk bawa gunting karena akan ada kita berdiskusi ya. Coba kerjanya ya di sana di dalam kolom LKPD di sini udah ada bagian-bagiannya, yaitu perubahan wujud yang mencair, membeku, menguap dan kristal serta menyublim. Di sini nanti ada gambar ya, gambarnya. Nah, gambarnya kalian masukkan ke yang tepat itu yang mana? Ya, bisa dimengerti ya? Oke, selamat mengerjakan. Oke. Itu bagi dua. Kalau kalau ditempel kan dia mencairin. Itu ini. Oh, emang air. Iya, ini mencair sih. Ya, lihat. Kayak iya kan menguap. Iya. Udah nih gini aja nggak apa-apa bener anggotanya. Selesai ya? Oke. Siapa yang mau duluan yang udah selesai? Oke, sebelum ke ini apa namanya? Sebelum presentasi kelompok ke depan, ya, agar lebih semangat. Tadi kelihatan Anwar ketika lelah sangat sampai ya
Seperti yang lelah. Oke, biar semuanya semangat, coba bangun dulu. Bangun, berdiri. Biar kita semangat. Ya, sebelum presentasi ke depan nih. Ya, bisa dimulai ya. Coba. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Coba, silakan duduk kembali. Kita akan mulai presentasi ke depan ya. Dipersilakan untuk kelompok 4 terlebih dahulu. Ayo, silakan untuk semuanya kelompok 4. Air akan membakar jika di suhu yang dingin. Udah, dia mau udah. Yang ini. Oke, geser sini sayang. Ya, terus geser biar kelihatan cantiknya oleh teman-teman yang lain. Ya, ini dari kelompok 4 ya, yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, Ibu silahkan kepada kelompok 4 yang mau jadi pembukanya siapa, pematerinya siapa, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan berpresentasi. Nomor 1, es batu yang padat menjadi cair. Nomor 2, mentega yang dimasakkan menjadi cair. Nomor 3, lilin yang padat menjadi cair. Nomor 2, bubuk agar yang menjadi beku. Lilin yang mencair menjadi beku. Es yang cair menjadi beku. Nomor 3, baju dijemur menjadi menguap. Bensin yang ditutup menguap. Air yang dimasak menjadi menguap. Yang keempat, kamper yang didiamkan menjadi menyublim. Yang kedua, pengharum ruangan yang menyublim. Yang ketiga, dry es yang didiamkan menjadi menyublim. Yang ke-1, es krim yang di kulkas menjadi es mengkristal. Yang kedua, gula yang menjadi mengkristal. Yang ketiga, salju yang turun mengkristal. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti dulu sebentar. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, itu tadi presentase dari kelompok 4 yang sangat luar biasa ya. Coba ada yang mau ditanyakan nggak ke kelompok 4 terlebih dahulu dari rekan-rekan, dari teman-teman? Ada yang mau ditanyakan sayang? Cukup? Oh cukup. Terima kasih, silakan duduk kembali. Oh, tepuk tangan sekali lagi. Selanjut mau menambahkan pendapatnya, misalkan, oh ini kelompok 2 kurang nih di benda padatnya, kepadatnya itu harusnya ditambahin ini, misalkan dari kelompok 4, nggak apa-apa, ya. Nah, Bu saya mau menambahkan, misalkan itu dari kelompok dari kelompok 4. Nah, misalkan kelompok 3-nya, Bu saya mau bertanya ke kelompok 2, nggak apa-apa, silahkan. Ya, tadi ini ya ada mencair, ya. Sini ada mencair, proses pencairan. Ketika sesuatu benda padat yang meleleh itu akan disebut mencair. Tadi contohnya apa aja? Di situ ada apa? Ada es krim. Terus ada apa lagi? Mentega. Terus apa lagi? Lilin. Ya, itu. Ya, contoh mencair. Sedangkan untuk selanjutnya ada penguap. Apa ini? Menguap dan mengembun. Nah, nih ketika ya kalian memasak air di rumah, maka akan terjadi penguapan. Gimana sih bunyi air matang itu? Blok ya. Nah, maka akan keluar asap dan itu terjadinya penguapan.
Terus di sini pengembunan. Nih, yang suka jajan es ya. Nah, nanti suhunya akan berubah menjadi embun, ataupun yang di pagi hari. Biasanya kalau kalian bangun pagi-pagi ke lapangan ya atau di daunan itu akan ada embun. Selanjutnya apa ini? Menyublim dan mengkristal. Tadi ini ada di bagian nomor berapa tadi? Nomor berapa? Ketiga dan keempat dan kelima. Nah, di sini ada menyublim. Ini apa sih, ada yang tahu? Kamper. Suka nemu nggak di rumah? Biasanya mama nyimpennya di mana? Di lemari di bawah baju. Nah, benar. Ya, di lemari di bawah baju. Nah, sekarang udah tahu ya. Berarti kamper itu tiba-tiba ngecil. Ya, tadinya gede, segede kancing, tiba-tiba ngecil, ternyata itu terjadinya penyubliman. Nanti nggak usah bertanya-tanya lagi, Mama beli kamper tiba-tiba habis, nggak tahu. Mah, nanti jelasin, ini terjadinya penyubliman, Mah. Ini udah dijelasin nih tadi sama ibu di sekolah. Gitu ya. Selanjutnya ada mengkristal. Ya, nih mengkristal. Tadi nomor berapa? Nomor 5 ya, mengkristal itu. Nah, apa aja sih yang terjadi mengkristal? Tadi apa aja yang terjadi mengkristal itu? Air akan menjadi es karena adanya mengkristal. Air akan menjadi es karena terjadinya pengkristalan, atau yang punya freezer di rumah ya. Nah, ketika air dimasukkan ke dalam freezer, ketika air membeku, tetapi di dalam freezer itu suka ada bunga tuh, bukan bunga apa ya, kayak es yang mengeras tapi di luar tadinya bukan kita nyimpen es. Nah, itu terjadi pengkristalan. Ataupun yang rasanya asin apa? Yang rasanya asin itu apa? Ya, garam. Nah, garam ketika dijemur itu terjadi pengkristalan. Ya, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Hah? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Boleh tepuk tangan, boleh semuanya. Ada 3 benda padat, cair dan gas, dan tidak berubah jika masuk ke wadah. Zat cair sesuai wadah, kalau gas tidak terlihat, bentuknya sesuai wadah. Yang Ibu kasih nanti di grup kelas kita ya. Nanti storannya untuk pertemuan berikutnya kalian boleh storkan ke Ibu ya. Sebelum itu ada sedikit permainan nih. Bisa dibantu ya, sedikit permainan. Gak jauh, kita masih tentang. Oke, liatin sayang ke Ibu. Balik. Nah, kebalik Angel. Oke, dari padat ke gas itu disebut apa? Ada yang bisa jawab dari padat ke gas itu apa? Ya, Tiara? Menyublim ya, benar ya, tepuk tangan yang lain. Hari ini. Oke, apa yang kalian rasakan saat ini? A, B, C, apa D? A. Berarti emotnya, senyumnya lebar ya. Coba cheese, lebar senyum. Oke, terima kasih ya untuk berarti pembelajaran hari ini sangat apa? Senang, sangat memuaskan. Cuman ada 3, gas, padat, dan cair. Tapi setelah kita belajar hari ini bahwa perubahan wujud benda itu ada beberapa bagian. Ada 6 bagian. Ya, yang tadi sudah kita pelajari ya, yang tadi sudah kita diskusikan, yang tadi sudah kalian presentasikan ke depan
bahwa generasi penerus bangsa ya harus mempunyai pikiran yang positif, ya, harus mempunyai cita-cita yang tinggi, ya. Selain cita-cita untuk diri sendiri, kita juga harus bercita-cita membangun negeri yang akan datang, ya. Untuk materi yang akan datang, kita akan membahas tentang sumber daya makhluk hidup, ya. Itu materi yang akan datang, bisa kalian Oke, Ibu cukupkan dan terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita bertemu kembali di percakapan pasca observasi, dan alhamdulillah hari ini kita bersama dengan teman sejawat saya, Bu Istiani SPD sebagai teman sejawat, dan alhamdulillah juga hari ini didampingi langsung oleh Ibu pengajar praktik Ibu Umar Nurmiati SPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Bagaimana Bu Is? Baik, oke, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul, bisa bersama-sama dalam keadaan sehat ya. Langsung saja ke Bu Is selaku ya. Alhamdulillah kemarin hari-hari ke belakang kita pernah melaksanakan observasi ya di kelas 6, dan alhamdulillah disaksikan langsung oleh. Kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi ya, di mana kita ketahui di hari-hari ke belakang kita telah melaksanakan kegiatan pra observasi dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Kemarin kita telah melaksanakan observasi. Nah, pada pembelajaran kemarin bagaimana perasaan Bu Iis setelah dilaksanakan observasi? Kalau ditanya perasaan mungkin ya Poki, Ya. karena terburu-buru jadi ada perasaan tegang seperti itu ya, jadi ada was-was lah, tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Iya, terima kasih ya. Memang untuk perasaan tegang itu emang tidak hanya kita ya, biasanya yang sudah berpengalaman juga perasaan seperti itu selalu ada. Iya, ya. betul. Ya, alhamdulillah saya kemarin melihat juga pas observasi itu Bu dengan bagus lah maksudnya. Saya minta tolong lagi ya, apa area pengembangan yang ingin dicapai dan strategi yang Bu Iis laksanakan pada saat observasi? Ya, untuk pengembangan itu saya ingin mengembangkan pengetahuan kepada peserta didik itu agar mengetahui fungsi dari rangka-rangka manusia tersebut secara terperinci, mungkin itu ya Poki. Strategi yang digunakan dalam proses pembelajaran kemarin itu saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, di mana pembelajaran diferensiasi ini dilakukan dengan pembagian beberapa kelompok ya Poki berdasarkan kebutuhan belajar pada peserta didik tersebut. Dan model pembelajaran yang digunakan saya pada observasi kemarin itu yaitu pembelajaran PBL Poki ya, problem based learning, dan metode pembelajarannya saya menggunakan
diskusi kelompok untuk anak-anak tersebut. Baik ya, lengkap sekali ya, mulai dari strateginya menggunakan berdiferensiasi Iya. dengan PSE, ya itu penting sekali ya PSE untuk dilaksanakan setiap pembelajaran ya. Kemudian tadi juga metodenya menggunakan diskusi, kemudian modelnya menggunakan PBL ya, PBL kan Iya. harus dikelompokkan. Iya. Ya. Nah, dari yang telah Ibu tadi sampaikan, hasilnya bagaimana? Apakah upaya pengembangan kompetensi itu yang Ibu inginkan tercapai atau tidak? Sebetulnya sudah tercapai, oke. Namun kemungkinan masih ada beberapa sedikit kekurangan yang perlu disempurnakan. Kekurangan ya, tadi boleh dijelaskan Bu, kekurangannya seperti apa? Ya, di kekurangan tersebut ada beberapa kendala, Pak Oki. Kendalanya seperti yang saya hadapi, masih ada beberapa murid yang belum terlibat aktif dalam pembelajaran tersebut, serta saya tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran itu secara sosial emosional. Mungkin itu Pak Oki, kekurangan yang saya miliki dalam observasi kemarin. Kendalanya tadi kan belum maksimal ya dalam pembelajarannya ya. Kemudian memang kemarin waktu observasi saya lihat belum ada pembelajaran emosional ya, sedangkan betul. Di area itu berdiferensiasi, terintegrasi dengan PSE ya. Ya. Jadi rencana kedepannya seperti apa Bu setelah kita pas observasi ini? Untuk rencana ke depan kemungkinan saya harus lebih lagi mengatur lagi keterkaitan pembagian kelompoknya sesuai dengan gaya belajar anak didik saya ya Pak, serta menyempatkan waktu itu untuk melaksanakan pembelajaran tentang sosial emosional tersebut. Kira-kira nih kapan dilaksanakannya Bu? Apakah setelah pasca observasi ini kita berdiskusi, atau kapan nanti setelah semester 2 atau gimana? Oh iya, untuk pelaksanaannya seharusnya insya Allah ya saya akan melaksanakan secepatnya mungkin ya, seperti setelah hari ini kemungkinan pembelajaran yang akan datang gitu. Baik ya, jadi lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Kalau misalnya ditunda-tunda kadang-kadang kita suka lupa ya. Itu bagus sekali ya. Jadi mungkin misalkan bulan depan juga kita akan melaksanakan PAS ya, pas semester, jadi lebih cepat, lebih baik, itu bagus sekali Bu. Nah, dari tadi kendala-kendala Ibu ya, jadi mulai dari pembagian kelompok belum maksimal, kemudian PSE belum tersampaikan gitu ya. Nah, apakah tadi yang kendala-kendala itu akan didiskusikan kembali dengan kepala sekolah, dengan teman-teman sejawat, atau seperti apa Bu? Apakah akan dilaporkan atau maksudnya ke kepala sekolah? Oh iya, mungkin perlu ya Pak Oki, tentu saja saya terutama akan mendiskusikan masalah tersebut dengan kepala sekolah dan teman sejawat kita. Ya, jadi apapun kendala yang kita hadapi di sekolah ya emang kepala sekolah harus mengetahui Bu ya. Iya, betul. Nah, apakah nanti kepala sekolahnya itu sendiri laporannya, atau meminta bantuan dengan teman sejawat, atau nanti disampaikan pada diskusi? Seperti apa Bu? Sekiranya mungkin kita akan berdiskusi saja dengan kepala sekolah. Hanya berdua atau minta bantuan dengan teman sejawat? Bisa minta bantuan dengan teman sejawat supaya lebih terorganisir seperti itu. Ya, jadi kita berkolaborasi Bu ya, baik dengan teman sejawat yang lebih kita percayai atau siapa ya. Oke, terima kasih Bu Is. Selanjutnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan setelah kita diskusi, setelah kita percakapan pasca observasi ini bisa dilakukan dengan baik. Terima kasih Bu Is. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian percakapan saya dengan Bu Is selaku teman sejawat di pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.